chat itu harus dibalas dalam 12 jam dari chat itu masuk. Jadi kalau misalnya kita buka toko Sabtu Minggu ya, itu kalau kita nggak bales chat Sabtu Minggu, Senin pasti performance chatnya langsung drop parah. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Ya, di sini kita akan bahas tips dan trik jualan online di marketplace ya. Nah, jadi buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung ya, jangan lupa untuk subscribe ya, like video ini apabila teman-teman suka, dan komen ya. Tapi kali ini kita spesial banget hari ini. Komennya spesial. Kenapa? Karena hari ini kita ada Q&A yang pertama kalinya, dan kalau teman-teman suka sama format seperti ini, tolong komen dan kasih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita akan bahas di video kita selanjutnya. Oke, ini ada komen-komen yang masuk di Instagram Cerita Om Botak ya. Dari Anissa.rs ya. Efektif nggak sih Om pasang iklan untuk produk yang belum ada penjualannya? Nah, ini sebenarnya pertanyaannya banyak banget yang baru mulai jualan. Langsung mau iklan ya, langsung mau gas. Kenapa? Karena mau langsung rame ya. Jadi begini ya, kalau untuk satu produk yang belum ada reviewnya, untuk toko yang belum optimal ya, kalau di iklan itu potensinya bisa boncos ya. Nah teman-teman, gimana caranya supaya nggak boncos ya? Supaya nggak boncos tentunya produknya harus disiapkan dulu ya. Reviewnya harus lumayan banyak dulu ya. Produknya harus risetnya harus bener dulu, fotonya harus dibagusin dulu ya, dipakai, didesain dengan baik. Untuk dari copywriting deskripsi juga harus bagus dulu. Jadi semua hal itu harus disiapkan. Jadi ketika ada pembeli datang, dia langsung konversi dengan baik ya, langsung check out, langsung order. Nah, kalau tokonya belum siap ya, ibaratnya toko yang baru ya, lalu kita hajar sama iklan, nantinya pembelinya malah kabur karena berasa nih toko belum profesional, tokonya ini masih belum rapih istilahnya ya. Nah, anggap seperti kalau kita jualan offline ya, jualan offline di toko di pasar ya. Ada satu toko yang sudah lama, yang barangnya tertata dengan rapi, yang SPG-nya itu bisa menjawab pertanyaan dengan baik, fast respon, product knowledge-nya sudah bagus ya, reviewnya sudah banyak, di dinding-dindingnya itu ada banyak foto sama artis-artis pemilik tokonya ya, istilahnya tokonya sudah dapat banyak endorse ya. Nah, kalau seperti itu, ketika pembeli masuk, dia akan terkonversi karena sudah ada trust ya, tokonya nggak berdebu ya, semuanya rapi, pencahayaannya bagus dan lain-lain ya. Dibandingkan dengan satu toko offline ya, yang ketika orang masuk masih belum siap, belum ada etalase, produknya hanya satu ya. Itu pun kalau ditanya SPG-nya bingung, jawabnya seperti apa ya, malah nanya balik ya. Jadi toko itu kalau ada yang masuk pun pembeli akan ragu dan akhirnya nggak jadi beli. Nah, toko offline dan online seperti apakah toko kamu? Ya. Kalau kita ngiklan, itu akan menambah traffic ke toko, ya. Tapi nggak mempengaruhi konversi dari pengunjung menjadi pembeli. Oleh karena itu, kalau kita memang belum siap untuk iklan, secara basic tokonya itu belum siap, baiknya menurut saran Om jangan diiklanin dulu, perbaikin dulu, ya, tambah reviewnya dulu. Ya, minta teman-teman kamu beli dulu produk kamu ya. Tawarin di grup-grup WhatsApp, grup-grup Facebook, dan lain-lain supaya review produk lebih banyak. Ya, riset produk yang bener dulu ya, fotonya dibenerin, deskripsi dibagusin, dan lain-lain. Jadi, persiapkan dulu baru iklan. Itu menurut Om. Tapi kalau kamu udah bener-bener nggak sabar ya, bener-bener bilang ini harus bulan ini omsetnya harus sekian ya, harus kita gas ya. Saya akan belajar sambil jalan iklannya, boncos pun nggak apa-apa, saya sudah siap bakar duit, nggak apa-apa, boleh juga ya. Karena ada tipe agresif,
ada tipe yang play safe ya. Kalau kamu termasuk tipe yang agresif, nggak apa-apa ya. Hajar dulu, anggap itu biaya pembelajaran, silakan ya. Kalau memang mau seperti itu boleh ya. Kita ikut kelas iklan yang botak ya. Kita ada kelas iklan Shopee, Topet, dan Lazada. Kelasnya ada bisa kalian cek di www.ceritaombotak.com ya, atau klik link di bio. Nanti kita akan belajar iklan sama-sama. Tapi memang iklan itu akan lebih efektif kalau tokonya sudah baik ya organiknya. Oke, kita ke pertanyaan kedua. Nah, ini cukup menarik ya. Pertanyaan kedua adalah, Om mau jualan barang lain selain fashion apa ya? Bingung, dari Ripan 31S. Ya mungkin ini adalah seller fashion, mau coba rubah kategori lain, bingung mau jualan apa. Nah, kalau menurut Om tuh nggak usah bingung ya. Kalau bingung tinggal jualan jas hujan dan payung tabasa aja ya. Itu bisa dicari di marketplace atau boleh DM ya. Jadi reseller kita nggak masalah, jadi nggak usah bingung. Tapi sebenarnya jualan itu banyak banget ya. Kalian pertama bisa lihat dari hobi. Ya, hobi kalian apa? Kita bisa berjualan dengan barang yang sesuai dengan hobi kita. Itu tentunya lebih menarik ya. Boleh cek di video sebelumnya ya, tips untuk berjualan barang sesuai dengan hobi. Atau kita bisa melihat opportunity yang ada di sekeliling kita. Opportunity seperti apa? Ya, mungkin bisa dilihat dari tempat kerja sebelumnya, pernah kerja di kantor apa, yang berjualan barang apa, atau ada relasi yang memang produksi UKM barang apa, ya, atau memang punya kenalan supplier apa, importir apa. Lihat peluang yang ada di sekelilingmu, ya. Tanya-tanya, saya rasa banyak sekali sebenarnya kategori ya. Semua kategori, semua barang itu bagus asal dikerjakan ya. Kalau cuma diimpikan aja ya, itu nggak mungkin jadi ya. Saya percaya kalau kita mulai jualan, action, apapun kategorinya pasti akan ada hasilnya ya. Jadi untuk Ripan 31 ya, kalau bingung jual payung jas hujan Om Botak ya. Kalau ada barang lain, semuanya itu bagus. Oke. Berikutnya, kita menuju ke pertanyaan. Halo Rudianto, marketplace makin tinggi, reputasi untungnya tipis ya Om? Maksudnya mungkin kalau seller diamond untungnya tipis, kalau reputasinya tinggi. Ya nggak juga sih. Setiap orang cost-nya atau biayanya itu kita nggak tahu, tergantung dari strategi masing-masing toko. Tapi satu hal yang pasti, apapun reputasinya, misalnya udah diamond ya, atau mungkin Shopee Mall, atau mungkin di Lazada udah official store juga, itu nggak menjamin jumlah orderannya ya. Jadi teman-teman nggak perlu berkecil hati, saingannya diamond semua, nggak perlu, karena reputasi itu nggak menjamin jumlah orderan dari toko tersebut ya. Yang menjamin adalah seberapa diminatinya barang yang kamu jual terhadap kondisi dari market sekarang. Jadi nggak perlu takut untuk saingan dengan toko-toko besar atau toko-toko lama ya. Jadi kalian harus pede aja. Dari Ahmad Hussein 92, bagaimana Om cara membangun trusted utama agar toko ada penilaian dan ulasan? Kalau untuk membangun trusted adalah dengan berjualan sebanyak-banyaknya, lama-lama ulasannya datang sendiri ya. Tapi kalau yang dari nol, reputasi sama sekali, kita bisa mengambil ulasan dari supplier atau kita menjual brand yang terkenal ya. Ketika menjual brand yang terkenal, tentunya segala macam ulasan dari brandnya itu kan orang sudah familiar, sudah sangat paham ya. Jadi ketika kita menjual brand itu udah masalah service, mungkin masalah harga juga, mungkin masalah lokasi ya teman-teman. Kalau kita melihat seringkali kita takut ya, banyak yang takut saingan sama seller diamond atau seller yang official Shopee Mall. Kenapa? Karena harga, karena reputasi kalah. Tapi masalah lokasi mungkin kita bisa menang ya. Semuanya misalnya berkumpul di kota-kota besar, kita menjadi penguasa kota kita sendiri, penguasa lokal. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu selling point atau key advantage yang mungkin kita bisa punya dan bisa kita gunakan untuk bersaing melawan pemain-pemain besar. Ya, karena seringkali orang itu butuhnya cepat, ya.
seringkali orang itu butuhnya urgent, kalau bisa hari itu juga order hari itu juga sampai. Jadi teman-teman nggak usah khawatir soal persaingan. Saya percaya semuanya itu udah kita bisa, dan itu sudah diatur lah istilahnya rezekinya sama Tuhan yang di atas. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Travel Diary of Nadia. Om, kenapa es di Tokped susah banget jualannya dibandingkan di Shopee? Ya memang harus diakui Tokopedia iklannya itu nggak bisa dimainin seperti di Shopee. Maksudnya Shopee itu lebih banyak pengaturan yang bisa kita kutak-kutik ya. Tapi di Tokopedia pun kalau paham caranya, itu iklannya nggak boncos ya. Mungkin dari teman-teman yang masih penasaran bagaimana cara ngiklan di Tokopedia, ya kita bisa bahas di video-video selanjutnya, atau boleh langsung ikut kelas Om Botak di www.ceritaombotak.com. Itu di sana kita sering menawarkan adanya kelas-kelas Tokopedia. Mungkin bisa ikut batch selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, masih banyak sekali pertanyaan ya. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya dari Siti Munarwoh 27. Performa chat saya rendah padahal rajin balasin chat. Kenapa ya, Om? Oke. Kalau di Shopee, chat itu harus dibalas dalam 12 jam dari chat itu masuk. Jadi kalau misalnya kita buka toko Sabtu Minggu ya, itu kalau kita nggak bales chat Sabtu Minggu, Senin pasti performance chatnya langsung drop parah. Ya. Kenapa? Karena dalam 12 jam harus dibalas. Kalaupun kita sudah balas, kalau udah lewat 12 jam, itu sudah nggak dianggap sebagai balasan chat. Jadi performance-nya langsung tidak dihitung ya. Dan ini harus kita pahami sama-sama, ini bukan cuma ada di Shopee, Lazada pun ya, Tokped pun sekarang seperti itu. Jadi sebagai seller, kita dituntut untuk on 24 jam ya. Ingat kalau teman-teman yang ada tim ya, yang misalnya kerjanya dari jam 9 sampai jam 5. Jam 5 terakhir kali balas chat, besok pagi jam 9 pagi baru masuk lagi dan balas chat ya. Jadi bisa dibilang itu udah lewat 12 jam ya. Chat yang masuk dari jam 5 sampai jam 9 malam itu nanti anggapannya nggak terbalas, apalagi hari Minggu kalau hari Minggunya nggak masuk. Ya, jadi ini memang adalah suatu beban. Makanya bilang jualan online tuh nggak mudah teman-teman ya. Karena kita benar-benar dituntut 24 jam harus on ya. Kalau bisa jam 11 malam orang chat masuk pun, kalau nggak bales pun dibilang, woi kenapa nggak bales chatnya? Nah itu memang beban kita. Tapi kita sebagai seller ya kita harus kasih servis yang sebaik mungkin ya. Dalam 12 jam harus balas chat ya. Kalaupun ada chat spam yang masuk, spamnya misalnya orang nawarin broadcast ya, atau nawarin segala macam, jangan pakai stiker balasnya ya, balasnya pakai oke ya, balasannya satu kata pun nggak apa-apa, yang penting dibalas dalam 12 jam ya. Itu jadi penting banget ya, karena kalau misalnya chatnya itu turun performance-nya, nanti star seller bisa hilang kalau di Shopee ya, jangan sampai seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Swawali Bayu, kenapa bisa disebut Om Botak padahal tidak botak? Ya juga ya. Padahal ada rambutnya nih ya. Jadi gini ya teman-teman yang belum nonton video historinya, kita ada video sebelumnya membahas kenapa Om Botak disebut Om Botak sekarang ini ya. Karena nama Om Botak itu sebenarnya Bohoki ya, nih ya, Bohoki ya, Bohoki. Nah, jadi sejarahnya adalah ya kalian tonton aja di video selanjutnya. Video sebelumnya ya. Kita nggak bahas lagi di sini. Oke. Next. Om, apa betul memang better punya beberapa akun di MP, apalagi buat pemula? Dari Adis Trishani. Nah, ini pertanyaan menarik yang seringkali dari seller pemula ini tanya ya. Kita kan sekarang marketplace itu ada banyak. Mungkin ada lebih dari 10 ya. Tapi biasanya saya sendiri fokus di top 5 ya. Top 5 yaitu dari Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli ya. JD juga ada ya. Top 6 lah ya bisa dibilang. Nah, dari marketplace ini
ya. Pilih satu, kalau seller baru ya, pilih satu yang kamu paling nyaman. Ya, paling nyaman itu gimana? Yang paling bikin ngangenin aja. Ya, paling nyaman tuh paling ngangenin. Apa sih ya? Jadi, kamu pilih yang paling nyaman, yang biasa kamu pakai buat belanja online kamu sendiri. Ya. Nah, ketika kamu sudah nyaman, kamu tahu kalau dari sisi pembeli itu pengennya biasanya belinya harus sukanya penjual seperti apa, fitur-fitur apa yang kamu pakai dan lain-lain ya. Kamu pilih marketplace itu dan juga kamu pelajari, besarkan toko kamu di satu marketplace kalau sudah besar ya, dan kamu bisa punya budget untuk hire admin ya. Training admin itu untuk bisa duplikasi diri kamu di sana dan buka cabang di toko yang kedua dan kamu pelajarin marketplace kedua. Kenapa? Karena gaya main dari setiap marketplace itu beda-beda ya. Apa yang dilakukan dan berhasil di Shopee belum tentu berhasil di Tokopedia, belum tentu berhasil di Lazada. Makanya sangat jarang sekali seller yang bisa besar di semua marketplace, apalagi handle-nya sendirian ya. Karena gaya mainnya berbeda-beda. Kalau kita ngiklan pun kata kunci juga berbeda ya. Kenapa? Karena demografisnya beda ya. Ada marketplace yang lebih banyak demografis yang middle up, lebih banyak cowok. Cara sebut barangnya pun berbeda ya. Misalnya kita mau bilang kabel charger atau kabel casan ya kan, seperti itu kan. Atau kita bilang ada bahasa-bahasa daerah untuk produk-produk tertentu. Jadi kita harus kuat di satu marketplace, baru kita buka cabang di marketplace yang lain ya. Kalau itu menurut pendapat saya ya. Jadi buat tadi buat Adis Trisani ya, semoga jawabannya membantu. Oke, next. Nextnya apa lagi ya? Denidar 4. Awal memulai berwirausaha umur berapa? Ya, Om Botak sendiri sebenarnya dari kecil udah jualan. Jadi bakat dagangnya memang udah ketahuan dari kecil. Saya masih ingat pertama kali itu dari zaman ada koleksi stiker Panini nih, bagi yang seumuran ya. Kalau kita dulu koleksi stiker Panini atau gimana, kan kalau beli kan random kan, harus satu box ya kan. Kita beli, habis itu banyak dapetin double-double. Nah, yang double-double biasa gue jualin tuh di sekolah, itu kayak masih SMP, SD gitu. Nah, jadi dari kecil pun udah paham tuh cara dagang. Nah, waktu SMA, karena dulu tinggalnya dekat sama pusat grosir ATK, saya tuh beli di sana tuh, di pusat grosir saya beli berbox-box pen gel Korea. Nah, waktu itu tuh pen gel Korea kayak masih baru masuk, baru mulai booming ya. Jadi di sekolah belum pada pakai pen gel itu udah SMA. Nah, di sana mulai tuh tawarin ke teman-teman cewek di sana ya, mau nggak pakai ya, ini beli. Ya, untungnya juga lumayan ya, tapi nggak sampai diseriusin sih. Cuma dari sana tuh udah mulai ketahuan memang passionnya tuh untuk berbisnis ya. Pernah join MLM juga, MLM-nya masih ada sampai sekarang ya. Tapi salah satu produknya adalah mie sehat ya. Nggak tahu teman-teman tahu mie sehat? Mie sehat itu istilahnya lebih sehat lah daripada mie instan waktu itu ya. Saya sampai bawa 2 dus mie sehat ke sekolah, tawarin bukan ke temen tapi ke orang tua yang lagi jemput anaknya. Kalau seumuran nggak ada duit, tawarin ke orang tuanya. Nah, orang tuanya bisa beli lumayan. Jadi bawa 2 dus habis ya. Jualan mie ya, sampai dimarahin orang tua saya, bilang jangan jualan ya, fokus sekolah dulu ya. Tapi sebenarnya dari sana saya udah mulai tahu, ketika nanti saya kuliah jurusan apa yang saya harus ambil. Akhirnya waktu kuliah saya ngambil marketing, ngambil manajemen. Dan saya udah tahu itu karena dari kecil udah suka jualan ya. Jadi memang cita-citanya setelah nanti lulus kuliah pengen punya usaha sendiri dan kesampaian. Yes. Oke. Next. Dari Alvis 507, gimana Om jualannya bulan ini rame atau sepi ya? Di tokoku kok sepi beberapa hari ini. Oke. Jadi Om percaya kalau kita jualan itu harus dilihat dari trennya tuh 1 tahun ya, atau 1 bulan. Intinya harus ada siklus dari jualan sendiri. Kita jangan lihat hari ini rame, kenapa kemarin rame, kenapa hari ini sepi ya.
bulan lalu rame, kenapa bulan ini sepi? Karena jualan itu ada siklus ya. Misalnya kita jual produk musiman ya. Kita jual produk musiman seperti Om Botak punya produk payung Tabasa. Nah, kalau jualan payung, otomatis ketika musim hujan lebih ramai daripada musim kemarau. Karena Indonesia ada 2 musim ya. Kalau hujan udah pasti payungnya rame ya. Kalau kemarau ada yang beli nggak banyak ya. Karena payung kita itu payung Tabasa ada anti UV-nya, jadi nggak bikin kulit kamu hitam. Kalau misalnya ada terik di bawah, terik sinar matahari. Nah, jadi tetap bisa jualan, tapi tetap mungkin nggak serame waktu musim hujan. Nah, jadi ketika menjual produk musiman, kita nggak usah khawatir ketika kita masuk musim kemarau ya. Atau kita jualan fashion. Ada bulan-bulan yang rame banget ya, seperti bulan-bulan Ramadan ya, dimana penjualannya biasanya berkali-kali lipat naiknya. Nah, ketika setelah habis bulan-bulan itu dan sepi, harusnya itu juga wajar ya. Jadi teman-teman itu harus lihat dari siklus dari bulan-bulannya. Kalau kita berjual di marketplace, kita juga harus lihat event dari marketplace sendiri. Ya, seperti di Shopee, Lazada ada 12-12, pasti penjualan naik ya pas waktu bulan Desember, Januarinya turun karena nggak ada event yang besar, itu wajar. Ya, atau di Tokopedia ada WIB pas akhir bulan. Setelah WIB penjualannya turun, itu juga wajar. Jadi penjualan itu kita harus lihat secara tren. Ya, tren dari satu siklus. Jangan cuma lihat dari potongan beberapa hari. Sama seperti kita ngiklan, kita harus lihatnya panjang, evaluasi 1 bulan, baru kita bisa evaluasi sama-sama. Oke, satu lagi ya. Kita mau ini nih. Dari Sinfil Gaya, Om gimana mengatasi kebotakan? Saya juga nggak tahu ya. Yang pasti Om Botak udah punya rambut sekarang. Oke, itu aja. Teman-teman yang suka konten seperti ini boleh komen di bawah ya, pertanyaan-pertanyaan apa lagi yang bisa kita bahas selanjutnya. Dan untuk menyambut dan mengapresiasi dari support dari teman-teman, dukungan teman-teman, kita akan ada giveaway buku Marketplace Marketing ya, sebanyak 10, dan juga ada free class dari Om Botak untuk teman-teman yang beruntung. Caranya mudah, caranya adalah dengan teman-teman komen ya di video ini ya, untuk summary kira isi dari video ini seperti apa ya. Buat teman-teman yang beruntung, kita akan mengumumkan pemenangnya ya, untuk 10 orang yang beruntung ini. Pemenangnya nanti kita akan umumkan ketika channel ini ada lebih dari 10.000 subscriber. Oke, itu aja. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.